Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang hierarki, locality, dan the memory hierarchy. Jadi langsung saja perkenalkan dulu, nama saya Rini Audia. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu locality. Lokalitas biasanya digambarkan memiliki dua bentuk berbeda, temporalitas lokal dan lokalitas spesial. Dalam program dengan lokasi temporal yang baik, lokasi memori yang dirujuk sekali kemungkinan akan diferensikan lagi beberapa kali dalam waktu dekat masa depan. Programmer harus memahami prinsip lokalitas karena secara umum, program dengan lokalitas yang baik berjalan lebih cepat daripada program dengan lokalitas yang buruk. Semua level sistem komputer modern, dari perangkat keras ke sistem operasi hingga program aplikasi, dirancang untuk mengeksploitas lokalitas. Pada tingkat perangkat keras, prinsip lokalitas kemungkinan perancang komputer untuk mempercepat akses memori utama dengan memperkenalkan memori cepat kecil yang dikenal sebagai memory cache, yang menyimpan blok instruksi dan item data yang terakhir dirujuk. Kemudian lanjut pada locality of references to program data. Bisa dilihat pada gambar 6.19. Ini adalah, dalam contoh ini, variabel jumlah diferensikan sekali dalam setiap loop iterasi, dan dengan demikian ada temporalitas lokal yang baik dengan menjumlahkan. Di sisi lain, karena jumlah adalah skalar, tidak ada lokalitas spesial dengan jumlah. Seperti yang kita lihat pada gambar 6.19 ini, elemen-elemen vektor V dibaca berurutan, satu setelah yang lain. Dalam urutan, mereka disimpan dalam memori. Jadi, sehubungan dengan variabel V, fungsinya memiliki lokalitas spesial yang baik tetapi lokalitas temporal yang buruk karena setiap elemen vektor. Lanjut pada gambar 6.20. Pada gambar ini, langkahnya juga merupakan masalah penting untuk program yang merujuk multidimensi array. Sebagai contoh, perhatikan fungsi summary rows pada gambar 6.20. Itu menjumlahkan elemen dari array dua dimensi. Loop ganda membaca elemen array dalam urutan baris utama, lalu baris kedua, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya yaitu locality of instruction fetches. Program disimpan dalam memori dan harus diambil atau dibaca oleh CPU. Juga dapat mengevaluasi lokasi suatu program, sehubungan dengan itu instruksi mengambil. Untuk loop dieksekusi dalam urutan memori berurutan, dan dengan demikian loop menikmati yang baik lokalitas spesial. Karena loop dieksekusi beberapa kali, ia juga menikmati lokalitas temporal. Properti penting dari kode yang membedakannya dari data program adalah bahwa itu jarang dimodifikasi pada saat dijalankan. Saat sebuah program sedang dieksekusi, CPU membaca instruksi dari memori. CPU jarang menimpa atau memodifikasi instruksi ini kembali. Jadi pada gambar pada gambar 6.21 ini, pada level tertinggi L0 adalah sejumlah kecil register CPU cepat yang dapat diakses CPU dalam satu siklus clock tunggal. Selanjutnya adalah satu atau lebih kecil cache memori berbasis RAM berukuran sedang, itu dapat diakses dalam beberapa siklus jam CPU. Ini diikuti oleh berbasis DRAM besar memori utamanya yang dapat diakses dalam puluhan hingga ratusan siklus jam. Lanjut adalah disk lokal yang lambat tetapi sangat besar. Akhirnya beberapa sistem bahkan menyertakan tambahan tingkat disk pada server jarak jauh yang dapat diakses melalui jaringan. Kemudian summary of locality. Ide dasar lokalitas dan mengidentifikasi beberapa aturan sederhana untuk mengevaluasi secara kualitatif lokasi di program. Yang pertama, program yang berulang kali merujuk variabel yang sama menikmati temporal yang baik lokalitas.
Yang kedua, semakin kecil langkah semakin baik lokalitas spasial. Program dengan pola referensi langkah pertama memiliki tata ruang yang baik lokalitas. Program yang melompat-lompat di memori dengan langkah besar memiliki kecil lokalitas spasial. Yang ketiga, lob memiliki lokalitas temporal dan spasial yang baik sehubungan dengan instruksi mengambil. Semakin kecil lob body dan semakin besar jumlah interaksi lob, semakin baik daerahnya. Kemudian, the memory hierarchy. Pada bagian bab 6.1 dan 6.2 menguraikan beberapa sifat dasar dan abadi dari teknologi penyimpanan dan perangkat lunak komputer. Yang pertama, teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan yang berbeda memiliki akses yang sangat berbeda waktu. Teknologi yang lebih cepat harganya lebih mahal per bit daripada yang lebih lambat dan memiliki kapasitas kurang. Kesenjangan antara CPU dan kecepatan memori utama melebar. Yang kedua, perangkat lunak komputer. Program yang ditulis dengan baik cenderung menunjukkan lokasi yang baik. Mereka saling melengkapi dalam menyarankan pendekatan untuk mengatur sistem memori yang dikenal sebagai hierarki memori, yang digunakan di semua sistem komputer modern. Pada gambar 6.23 menunjukkan hierarki memori yang khas secara umum. Perangkat penyimpanan menjadi lebih lambat, lebih murah, dan lebih besar saat kita bergerak dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah. Ini adalah gambaran dari the memory hierarchy. Kemudian caching in the memory hierarchy. Secara umum, cache diucapkan tunai adalah perangkat penyimpanan kecil dan cepat yang bertindak sebagai area pementasan untuk objek data yang disimpan dalam perangkat yang lebih besar dan lebih lambat. Proses dari menggunakan cache dikenal sebagai caching, dilafalkan menguangkan. Gagasan sentral dari hierarki memori adalah bahwa untuk setiap K, semakin cepat dan kecil perangkat penyimpanan pada level K berfungsi sebagai cache untuk perangkat penyimpanan yang lebih besar dan lebih lambat di level K plus 1. Dengan kata lain, setiap level dalam hierarki menyimpan objek data dari tingkat bawah berikutnya. Selanjutnya, pada gambar 6.24 menunjukkan konsep umum caching dalam hierarki memori. Penyimpanan pada level K plus 1 dipartisi menjadi potongan-potongan yang berdekatan dari objek data yang disebut blok. Setiap blok memiliki alamat atau nama unik yang membedakannya dari yang lain blok. Blok dapat berukuran tetap atau berukuran variabel. Selanjutnya, cache hit. Ketika sebuah program membutuhkan objek data tertentu dari level K plus 1 pertama kali terlihat untuk di salah satu blok yang saat ini disimpan di level K. Jika D kebetulan di cache pada level K, maka kita memiliki apa yang disebut cache hit. Program membaca D secara langsung dari level K, yang pada dasarnya hierarki memori lebih cepat daripada membaca D dari level K plus 1. Misalnya, sebuah program dengan lokalitas temporal yang baik mungkin membaca objek data dari blok 14 menghasilkan cache hit dari level K. Kemudian, cache misses. Proses menimpa blok yang ada ini dikenal sebagai mengganti atau mengusir blok. Blok yang digusur kadang-kadang disebut sebagai blok korban. Keputusan tentang blok mana yang akan diganti diatur oleh pengganti cache kebijakan. Misalnya, cache dengan kebijakan penggantian acak akan memilih blok korban acak. Cache dengan pengganti yang paling baru digunakan, kebijakan akan memilih blok yang terakhir diakses paling jauh di masa lalu. Setelah cache pada level K mengambil blok dari level K plus 1, program dapat membaca D dari level K seperti sebelumnya. Kinds of cache misses terkadang sangat membantu untuk membedakan berbagai jenis kesalahan cache. Jika cache pada level K kosong, maka akses apapun dari objek data apapun akan hilang. Sebuah cache kosong kadang-kadang disebut sebagai cache dingin, dan ketinggalan jenis ini disebut rindu wajib atau rindu dingin. Rindu dingin itu penting karena mereka seringkali merupakan peristiwa sementara yang mungkin tidak terjadi dalam kondisi mapan. Setelah cache memiliki
memiliki telah dipanaskan oleh akses memori yang berulang. Cache management. Inti dari hierarki memori adalah perangkat penyimpanan di setiap level adalah cache untuk level bawah berikutnya. Pada setiap level, beberapa bentuk logika harus mengelola cache. Maksud kami, sesuatu harus berpartisi cache penyimpanan ke dalam blok. Memindahkan blok antara level yang berbeda, memutuskan kapan ada hit dan misses, dan kemudian berurusan dengan mereka. Logika yang mengelola cache bisa perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Summary of Memory Hierarchy Concept. Hierarki memori berdasarkan caching bekerja karena penyimpanan lebih lambat, lebih murah daripada penyimpanan lebih cepat, dan karena program cenderung menunjukkan lokalitas. Yang pertama, memanfaatkan lokalitas temporal. Karena lokalitas temporal, objek data yang sama kemungkinan akan digunakan kembali beberapa kali. Yang kedua, memanfaatkan lokalitas spesial. Blok biasanya berisi banyak objek data. Mungkin itu saja. Terima kasih.